teman-teman, hari ini kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya kalian tahu nggak tema kita hari ini itu apa? Jadi tema kita hari ini itu adalah I am the first and the last and the one who live. Jadi tema kita hari ini tuh diambil dari Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Sekarang kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kau bolehkan kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kau izinkan kami untuk beribadah Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kami banyak kekurangan Tuhan. Dan apalagi di saat kondisi yang seperti ini Tuhan, kami tidak bisa bertemu Tuhan. Tapi Tuhan, tujuan kami hanyalah satu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga kiranya Kau boleh gerakan hati teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama kami di sini Tuhan. Kiranya Kau bolehkan ia sadar Tuhan, agar dia bisa bergabung bersama kami Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, beralaskan nama-Mu Bapa melalui utusan-Mu, anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan itu adalah hal yang paling terindah dalam hidup kita. Dia mengasihi kita, bahkan Dia mau untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Dan kita mau undang Tuhan Yesus agar Dia selalu bertahta dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebelum pemberitaan firman Allah, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami bersama akan dengar-dengaran akan sabda-Mu. Bapa, kira Tuhan buka hati pikiran kami, sehingga kami boleh menerima sabda-Mu dengan baik. Dan juga hamba-Mu ya Allah, yang Tuhan pakai memberitakan firman. Kira Tuhan urapi, sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanya seturut kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Sang Sabda, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, kita bersama-sama ibadah Paskah pada hari ini dalam memperingati hari sengsara, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga bersamaan dengan ini juga Rohkris SMA 18 ulang tahun yang ke-9. Oleh karena ini, pada saat ini yaitu adalah tema kita, yaitu adalah bahwa tema kita yaitu adalah I am the first and the last and the one who live. Sangat luar biasa tema ini. Kalau kita melihat
bahwa Paskah pada hari ini boleh kita artikan yaitu adalah aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Firman Tuhan pada saat ini bacaan Alkitab yaitu di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 sampai 18. Yang demikian firman-Nya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melakukan setiap hari. Haleluya. Puji syukur teman-teman semua dan saudara-saudara, kalau saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, bahwa di sini adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kesaksian Yohanes ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kesaksian Tuhan Yohanes ketika melihat Tuhan Yesus, ketika Yohanes melihat mereka tersungkur seperti orang mati, kakinya sudah tidak kuat lagi karena melihat wajah Tuhan Yesus. Dia dengan memakai jubah yang putih sampai dengan kaki, dengan rambut kepalanya yang putih seperti salju, dan dadanya terikat, pinggang seperti bagaikan emas. Kakinya berkilau seperti tembaga, matanya seperti api, lalu wajahnya seperti matahari. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kesaksian Yohanes. Yohanes melihat ini dikuatkan, maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, "Janganlah takut, karena aku yang awal, yang akhir, dan yang hidup." Inilah jawaban Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus yang membuat Yohanes akhirnya dia penuh dengan pengharapan. Yohanes percaya, karena ini ada kata ilahi yang didasarkan, yang dikuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Yesus adalah yang mempunyai kemuliaan, dan Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa, dan Tuhan Yesus yang sempurna, yang memiliki segala sesuatu. Kenapa saya katakan segala sesuatu, saudara-saudara? Karena apa? Saya katakan segala sesuatu karena dia adalah segala sesuatu, di mana dia yang ada dan selalu ada dan yang ada. Luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, baik saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau kita lihat bagaimana setiap orang, saya yakin bahwa setiap orang tidak ada yang mau menderita. Setiap orang tidak ada mau yang menderita. Pengennya adalah sukses tanpa kerja keras. Pengennya adalah damai, tentram, selamat. Tetapi tidak tahu bahwa di balik penderitaan itu ada hal yang mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Bagaimana kita belajar Tuhan Yesus di dalam kita memperingati hari Paskah atau yang dilalui. Tetapi akan saya rangkum bahwa bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus, bagaimana bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Karena apa tadi yang dikatakan pada ayat yang 18, ia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Teman-teman semua, ketika mereka Tuhan Yesus di dalam berjuang mengalahkan penderitaan,
dia tidak banyak keluhan. Tetapi mereka melewati, tetapi mereka adalah menjalaninya dengan tanpa keluhan. Mereka melakukan semuanya ini karena Yesus tahu bahwa ini adalah rencana Allah, bahwa ini adalah rencana Allah. Maka dia melalui proses yang dilakukan. Bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dari Pontius Pilatus sampai kepada Bukit Golgota. Ketika salibkan dia. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana para serdadu memperlakukan Yesus tanpa manusiawi. Di situ adalah dicela. Tuhan Yesus dihina bagaikan domba pembantaian, saudara-saudara. Ketika kalian melihat Tuhan Yesus diperlakukan, dia diludahi, apa yang terjadi? Mereka menjalani dengan kelelahan fisik yang mereka sudah tidak kuat lagi. Tetapi Simon Kirene, dia telah memberanikan diri untuk memikul salib Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, tidak ada henti-hentinya celah-celahan, fitnah yang ada. Bahkan hanya kain sehelai cari untuk menutupi bagian tertentu. Ketika disalibkan mereka, Tuhan Yesus diminum dengan anggur yang dicampur empedu. Walaupun Yesus tidak mau dan menghilangkannya. Turunlah, jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Kami baru percaya. Banyak orang-orang yang menghina dan mengolok-olok. Duri tajam, mahkota duri yang menancap dalam kepalanya, yang membuat darah Yesus membasahi wajahnya dan tubuhnya. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, itu dilakukannya. Itu dilakukan karena apa? Yesus yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dia menjalani seperti manusia. Saudara-saudara, bahwa hal inilah yang membuat kita untuk selalu bersyukur. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, saya yakin, saudara-saudaraku, bahwa di dalam penderitaan Tuhan Yesus, ketika tidak keberdayaan, dia pun melakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Dia adalah bahwa bagaimana ketika kita melihat Tuhan Yesus disalibkan, dia melihat semuanya itu hanya untuk menghapus dosa dunia dari maut dan neraka. Semuanya itu hanya untuk menghapus dosa manusia dari maut dan neraka. Teman-teman dan saudara sekalian, inilah yang menjadi pemahaman kita, bahwa kita mensyukuri punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hebat, yang berani mengorbankan dirinya. Dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kemuliaan ada di dalam Kristus. Kekuasaan ada di dalam Kristus. Maka di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6. Jika di sana dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Disitulah Yesus, mata air kehidupan. Yesus bangkit. Kebangkitan ini adalah mengalahkan maut. Berarti maut sudah dikalahkan lagi.
Maut sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mari kita menyikapi apakah penderitaan dan pergumulan kita akan menyerah atau kita lewati seperti Tuhan Yesus. Apakah kita harus menyerah dalam situasi keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini? Atau mari kita menjalani bersama Kristus? Apakah kita akan menyerah dalam situasi keadaan seperti ini? Ataukah kita mau berjuang melewati segala sesuatunya sehingga akan memperoleh ke titik tujuan yang kita harapkan? Mari kita belajar dengan keteladanan Tuhan Yesus dan kerendahan Tuhan Yesus. Ia mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup tanpa keluh kesah. Dia menjalani tanpa penyesalan. Dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia melakukannya semuanya. Karena semuanya dia tahu bahwa ini adalah rencana Allah. Kita belajar dari keberadaan Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan Yesus, yang membuat kita mampu melewati segala pergumulan dan penderitaan yang ada pada saat ini. Paskah artinya dilalui. Kita akan melalui segala sesuatu. Ketika kita menjalani segala sesuatu bersama-sama dengan Allah, Tuhan akan membawa, Tuhan akan menopang, bahkan tangan Allah akan menopang, akan menuntun segala sesuatunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia bagi kita, setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, maka bahwa Tuhan menjadi Allahku dan aku menjadi, bahwa Tuhan, kita menjadi anak Allah dan Allah menjadi Tuhan kita. Jika kita percaya kepada Allah, kita hidup di dalam naungan Allah, kita hidup di dalam pemeliharaan Allah. Tema yang sangat luar biasa yang menginspirasi dalam kehidupan kita untuk melakukan dan menjalani segala kehidupan dan segala aktivitas. Kita bersama Tuhan karena Allah yang ada dan selalu ada, yang hidup karena Allah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kita hidup bersama Allah. Saudara-saudara, terlebih pada saat ini Roh Kris 18 ya telah merayakan ulang tahun yang ke-9. Angka 9 itu adalah angka disebut amat baik atau baik sekali. Berarti Roh Kris saat ini adalah Roh Kris yang sangat baik. Bukan berarti yang dulu tidak baik, tapi baik. Tetapi sungguh luar biasa Roh Kris sekarang. Karena apa? Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena Roh Kris mengandalkan bahwa ini semua adalah Tuhan. Ini adalah semua berkat pertolongan Allah. Ini semua adalah rencana Allah. Sehingga kita bisa melakukannya ini dengan penuh sukacita. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi pandemi, mau tidak mau kita harus melakukan. Tetapi kita melihat bahwa Yesus, anak Allah, yang selalu hidup dan yang selalu ada, yang membuat kita penuh harapan oleh karena pemeliharaan. Selamat menjalankan Paskah dan selamat berulang tahun Roh Kris 18 yang ke-9. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara kalian semua dan kalian diutus di ladang-ladang Tuhan. Dan Anda semua siap dipakai Allah untuk melayani dalam persekutuan Roh Kris. Dan kemudian saudara juga mau bersedia diutus di mana Tuhan mau. Sehingga hidup kalian, Roh Kris nomor 1 akan berdampak bagi setiap orang dan sekitarnya. Tuhan memberkati.
Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, inilah Tuhan, kami bersyukur atas firman yang Tuhan taburkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan pakai Tuhan melalui firman-Mu ini. Anak-anak-Mu boleh berkarya, bekerja di ladang Engkau. Tuhan pakai utus ya Allah, karena tuh anak-anak-Mu boleh mengandalkan kekuatan yang dari Engkau saja. Bapa surga, inilah anak-anak-Mu. Pakailah Tuhan, utuslah ya Allah, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak boleh memberitakan kabar baik bagi Engkau. Sehingga Tuhan semakin hari nama-Mu semakin dimuliakan, semakin hari banyak orang-orang yang Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, baik berkat secara rohani maupun secara jasmani. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Even though we feel down, we feel unworthy, but in God we are well sufficient. That's why I promise God to follow Jesus forever.
sambutan ya teman-teman. Jadi kata sambutan yang pertama, aku mau panggilin ketua pelaksana Paskah kita, kakak cantik Trixie Elizabeth. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom semuanya. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat Paskah ya buat teman-teman di rumah, buat teman-teman juga yang di sini. Gak nyangka banget ya, kemarin kita baru ngelaksanain Paskah tahun 2020, sekarang udah ngelaksanain Paskah lagi di tahun 2021. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi di Paskah kali ini. Buat Pak Edi juga yang hadir di sini untuk sekarang ini, buat teman-teman pemusik, buat teman-teman SL, WL, buat teman-teman, aku nggak lupa juga buat berterima kasih banyak buat panitia yang udah ngebantu aku dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngebantu. Terus juga aku juga pengen ngucapin kalau misalkan semoga kalian bisa menikmati Paskah yang kita laksanakan, di Rock Race kita ini, teman-teman semuanya bisa enjoy. Terus habis itu, udah segitu aja. Terima kasih. Kakak cantiknya lah gimana? Nih, Kak. Oke, barusan kita udah dengar dari ketua pelaksana. Yang kedua kita mau dengerin kata sambutan dari ketua Roh Kris. Kebetulan saya sendiri ketua Roh Krisnya. Perkenalkan, nama aku Ruth Angelika Sitorus. Sebelumnya yang terhormat Bapak Edi yang sudah hadir di tempat ini, dan juga yang terhormat Bapak Thoyib yang sudah selalu mensupport Roh Kris, dan tidak lupa kepada Ibu Medina yang terhormat. Di sini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, bahkan sudah mau menyumbang untuk pelaksanaan Paskah ini. Mungkin kalau misalnya kalian gak berpartisipasi, kita gak bakal bisa menjalankan Paskah. Aku juga mau bilang terima kasih buat kakak kelas, buat alumni yang udah memberikan kami saran maupun kritik. Itu tuh sangat berguna banget buat kami. Jadi buat kakak kelas, buat adik kelas, buat teman-temanku, atau bahkan buat alumni yang masih mau memberikan kritik maupun saran, boleh langsung DM di @rochris18. Aku juga mau bilang terima kasih untuk panitia, untuk pemusik, untuk SL yang udah mau latihan, udah mau capek-capek. Padahal ini kan lagi pandemi ya, pasti mungkin banyak yang susah buat keluar rumah, tapi puji Tuhan banget, Tuhan lancarkan semuanya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Shalom. Halo, yang terakhir kita mau dengerin kata sambutan dari Bapak Guru kita tercinta, Bapak Edi Mardoyo. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Shalom, baik teman-teman yang ada di gedung gereja ini maupun juga yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat Paskah. Kita patut mengucap syukur bahwa pada saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk ibadah Paskah. Yang pertama, saya terima kasih kepada khususnya panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya ini. Walaupun dalam situasi pandemi yang mungkin orang tua kita agak was-was atau khawatir untuk melepas anaknya. Tetapi puji Tuhan, dan kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak terjadi sesuatu apapun, karena tujuan kita adalah kita memuji Tuhan dan memuliakannya. Lalu yang kedua, terkhususnya buat kelas 12 yang saat ini ujian sekolah. Selamat berjuang. Selamat bekerja keras. Mudah-mudahan memperoleh prestasi atau hal yang terbaik. Karena semuanya ini karena berkat pertolongan Tuhan. Kemudian juga yang ketiga buat anak-anakku semua kelas 10 dan kelas 11. Walaupun kita belajar di rumah atau BDR dengan jarak jauh, tetap semangat. Tunjukkan mentalitas dan kualitas kita sebagai anak Tuhan.
Kiranya melalui ibadah Paskah ini kita dapat bertumbuh dan bisa memaknai bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan. Satu-satunya Dia yang hidup. Dialah yang membawa kita ke dalam keberhasilan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita udah dengerin kata sambutan. Sekarang aku mau lanjutin acaranya, tapi sebelum aku mau lanjut, aku mau panggil partnerku dulu. Trixie, come here. Aku mau ngobrol dulu nih sama kakak cantik kita. Kira-kira hari ini tuh hari apa sih sebenarnya? Sekarang bukannya hari Senin kan? Senin kan Tanggal berapa sekarang teman-teman? Tanggal berapa? tanggal 5. Tanggal 5. Kayak ada sesuatu yang spesial gitu soalnya di tanggal 5. Tapi apa ya? Aku kayak agak lupa gitu. Sekolah soalnya. kali Kak. Bukan. Belajar. Bukan. Terus apa dong? Bukan. Tunggu. Bukannya sekarang ada sesuatu nih di Rockris? Ada apa tuh? Ada yang tahu nggak yang di rumah? Ada yang tahu nggak? Oh mungkin adik kelas belum pada tahu ya. Mungkin Cepet-cepet kakak kalian. kelasnya tahu ada apa di Oh. Rockris? Adik kelas, tolong kalian fokus dulu. Fokus. Tidur. Nggak bercanda. Lanjut. Hari apa tanggal ini? Hari apa tanggal ini? Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Terus Tanggal 5. terus apa yang Lama banget, hari ini itu adalah hari ulang tahunnya Rockris, teman-teman. Tepuk tangan, ulang tepuk tahun tangan. Rockris? Wow. Tapi kira-kira yang keberapa sih? Penasaran ya. Sekarang itu Rockris itu ulang tahun yang ke-9. Kira-kira udah 9 tahun ya Rockris 18 berdiri, teman-teman. Udah lumayan Yap, tua betul. ya. Puji Tuhan masih dilancarkan dan ada Rockris di SMA 18. Terus kita gini aja nih Kak. Gak ada sesuatu yang spesial gitu buat Rockris? Biasanya sih kalau ulang tahun ada yang nyanyi gitu sih ya. Terus kayaknya makan-makan. Boleh. Ya udah berarti sekarang Tadi dulu, kita tadi dulu ngapain? Kak. Makan-makan. Sebelum makan kan biasanya tiup lilin tuh. Ada yang spesial gak sih? Mungkin ada, tapi boleh dong kita nyanyiin dulu. Oh oke ya. Oke. Musik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga. Puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama meniup lilin, ternyata Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus untuk meniup lilin yang satu, teman-teman. Puji Tuhan. Tapi aku mau tiup lilin cuma bareng-bareng sama teman yang di rumah. Kamera boleh dong nge-zoom ke kuenya? Boleh, bisa? Oke. Dalam hitungan ketiga, Anda semua akan tertidur. Tidak, Anda semua harus meniup lilin ini. Deketin wajahnya ke gadget kalian. Dalam hitungan ketiga, kita tiup bareng-bareng. Ayo ya. 1, 2, 3. 3. Belum mati karena kalian belum meniup. Yang benar cepat. Pandangin. Oke, sampai melotot, sampai nempel. Dalam hitungan ketiga kita akan meniup lilin ini. 1, 2, 3. Happy birthday Rockris. Silakan yang membawa kue, silakan ke bawah tapi jangan dimakan dulu. Oke. Tapi sebelum dilanjut aku mau tanya dulu sama kakak cantik ini. Apa tuh? Kira-kira ada gak sih pesan buat Rockris gitu? Ada dong pasti. Betul. Yang pertama, biar makin keren nih Rockris kita nih. Kan kece-kece, lihat nota musiknya aja kece-kece. Ini nggak lihat kakak sampingnya aja udah kece nih. Nah, yang kedua, semoga makin lebih akrab anak-anaknya, anak-anak Rockris 18. Semoga juga iman kita lebih kuat lagi.
Kan kita udah 9 tahun ya Kak? Tuh. Udah 9 tahun nih. Jadi semoga kita semua makin akrab, buat alumni-alumni juga buat ke kita gitu. Kayak gitu aja ya. Iya, Kak. Oke, pokoknya yang terbaik buat Rohkris 18. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Oke, Kakak boleh silakan duduk kembali, Terima jangan kasih. tiduran tapi ya. Oke, kita sekarang udah di penghujung acara. Aku mau minta buat semua yang di rumah untuk berdiri dan kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan kita mau semangat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu udah bangkit buat kita semua. Because you are my Savior, Lord. What a blessing you give in my life. Oh, praise the name. To Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bowed and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah's dear and all alone. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our God. Take on the turn and bring of God. This Son of heaven rose again. Oh, tremble then, where is Your seed? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, our God. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Engkau di dalam ibadah Paskah pada saat ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di dalam ambil bagian pelayanan Engkau. Biarlah Tuhan persembahan kami melalui ibadah ini boleh membangun, menguatkan,
mengubah hati anak-anakmu, dan anak-anakmu siap Engkau utus Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam ibadah ini banyak kekurangan yang kurang berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus. Turunlah kiranya atas anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku, jangan lindungi aku, jangan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, jangan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, ibadah kita udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah saksikan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman. Dan selamat Paskah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Karya terbesar dalam hidup